Ya, hari ini kita akan membahas tentang thread ya. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang proses, kemudian praktikum tentang proses, ada fork, ada share memory, ada beberapa komunikasi antar proses ya di praktikum. Kita akan lanjutkan untuk materi thread ya. Jadi apa bedanya dengan proses, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kemudian juga thread ini ada di praktikum di modul yang sama dengan proses. Jadi setelah video ini ditonton, saya anjurkan untuk dicoba ya materi praktikum terkait thread. Ya, ini saya pikir langsung ke gambar ya. Nanti kita akan bisa lihat bedanya antara proses dengan thread. Ya, ini kita bisa lihat. Jadi kalau kita thread itu ada di dalam proses ya. Jadi satu proses itu pasti punya minimal satu thread gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kalau yang standar ya, bukan multi thread tapi multi proses, gambarannya seperti ini. Ada thread di dalam proses, ada satu thread dalam proses. Nah, kalau multi thread dia prosesnya satu tapi di dalamnya ada beberapa thread ya. Itu. Jadi sebenarnya mirip thread sendiri sebenarnya mirip dengan proses. Dia adalah eksekusi program. Nah, mungkin jelasnya bisa dilihat di gambar yang ini. Nah, ini kalau yang standar biasa, satu kotak ini adalah satu proses. Pernah kita bahas ya. Jadi di dalam proses ada kodenya, ada data, ada file yang sedang di open, ada register, ada PC itu program counter ya. Jadi alamat sedang, misalnya kalau kita punya ada 1000 baris kode, maka PC kan programnya akan dieksekusi satu persatu kan. Setiap dia selesai mengeksekusi, dia akan maju ke baris berikutnya. Dia akan maju ke baris berikutnya, ke alamat berikutnya mungkin tepatnya. Nah, itu disimpan di program counter. Program counter yang menyimpan posisi urutan eksekusi. Ini kalau satu proses satu thread ya. Jadi sudah disampaikan dalam satu proses minimal ada satu thread. Nah, kalau multi thread prosesnya satu tapi di dalamnya terdapat beberapa thread. Setiap thread ini punya register itu memori ya. Variabel. Register itu variabel dengan isinya. Ada register, ada stack. Kita udah bahas dulu ya stack itu apa. Menyimpan variabel function itu ada di stack. Kemudian program counternya juga masing-masing. Tapi mereka di sini ada 3 thread ya, 3 thread dalam satu proses. Tapi ketiga thread ini berbagi kode, data, dan file. Nah, jadi programnya sama, programnya sama. Tapi ada misalnya thread yang pertama ada lagi di posisi yang sini, program counternya. Thread yang kedua ada di posisi yang ini, thread yang ketiga ada di posisi yang ini. Jadi mereka mengeksekusi pada posisi yang berbeda, walaupun kodenya satu gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Kalau kayak gitu, apakah kita bisa simulasikan ini ada tiga thread, jadiin 3 proses aja misalnya, yang merupakan kita bikin 3 child proses. Bisa, jawabannya tentu bisa. Jadi nanti kita pakai share memory sehingga kita juga bisa sama. Jadi apa yang dikerjakan, jadi antara multi thread dan multi proses itu mirip gitu ya. Kita intinya sama-sama mengerjakan suatu task secara paralel. Jadi itu kesamaannya di situ. Kalau gitu apa bedanya gitu ya antara multi thread dengan multi proses? Nah, ini ya. Jadi perbedaannya. Jadi kalau di dalam thread
itu dia sharing variabel global, dia sharing ini filenya maksudnya file handle ya, file handle, variabel, kode program itu di share di dalam thread. Kemudian ini schedulingnya juga tidak ada, jadi pengaturan antara thread 1, 2, 3 ini harus kita atur secara manual sendiri gitu. Beda dengan proses. Oke, lalu thread ada program counter, register, dan stack ya. Program counter, register, dan stack. Jadi dia berbagi ini, tapi ininya masing-masing. Ya wajar ya, karena memang mereka bisa mengeksekusi dalam secara independen. Jadi perlu stack dan register yang berbeda. Oke, keuntungannya. Jadi ini keuntungan thread dibandingkan proses yang dua teratas ini ya. Yang pertama, thread itu lebih murah untuk di-create. Jadi kalau kita seperti ini, kalau kita buat proses baru, maka kita akan buat kotak yang baru kan, seperti ini. Kita akan buat, kalau misalnya 3 proses ya kita akan buat 3 ini. Sedangkan kalau thread, dia hanya buat setiap butuh thread baru, dia akan buat ini yang baru aja. Register, stack, sama PC. Sedangkan yang ininya tetap sama. Nah, dari sini aja bisa kelihatan ya kenapa membuat thread itu, meng-create thread itu lebih murah dibandingkan membuat proses. Jadi lebih murah dan lebih cepat. Context switch-nya juga lebih cepat. Ya, kemarin kita udah bahas antara misalnya ada 2 proses berjalan bersamaan, dia berpindah antar proses, itu butuh overhead ya, butuh waktu untuk berpindah. Sedangkan kalau kalau thread itu berpindah dari satu ke sini, dari sini ke sini itu ya, itu akan lebih murah gitu, karena ya karena dia berbagi ini gitu ya, dia berbagi resource. Oke, itu kelebihannya. Kedua, resource sharing. Secara default, thread itu variabelnya dan file yang sedang dibuka itu otomatis di-share. Jadi dalam proses yang punya multiple thread, semua data, semua file handle di dalam proses itu akan secara otomatis dibagi antara semua thread yang ada di situ. Gitu. Sedangkan kalau kita multiproses, misalnya kita punya 2 proses, kita mau berbagi data, maka kita harus entah pakai message passing atau pakai shared memory, dan itu harus dibuat secara eksplisit bahwa proses yang satu dengan proses yang 2 itu berbagi memori. Sedangkan kalau di dalam multithread otomatis gitu ya, jadi enak untuk berbagi resource. Oh, yang berikutnya ini mirip dengan multiproses ya, sebenarnya bisa tetap responsif. Contohnya di Android ya, kalau kalian bikin program Android itu terkenal namanya ada application not responding error ya, ANR. Jadi kalau kalian bikin programnya terlalu lama bengong gitu ya, itu dia akan menyebabkan error ANR. Karena beda dengan di aplikasi komputer. Di komputer kalau kita nunggu eksekusi program 30 detik, 40 detik, bahkan sampai 1 menit, kita bisa terima gitu ya kalau di dalam komputer. Tapi kalau handphone, kalau aplikasi Anda bengong selama 30-40 detik, itu pasti langsung dikecam habis-habisan ya. Itu sebabnya keras sekali kalau di Android, begitu lebih dari sekian detik, 10 detik kalau nggak salah, itu aplikasi kalau nge-freeze dia akan keluar error itu. Solusinya adalah kalau ada proses yang agak lama, maka kita harus bikin thread yang terpisah gitu. Nah, jadi kalau di Android ini multi-thread itu menjadi bisa dikatakan menjadi satu keharusan ya. Oke, ini kemudian sama juga dengan proses utilisasi ya. Jadi ada yang satu lagi memproses menunggu I/O, yang satunya bisa mengerjakan yang lain. Kemudian ini multiprosesor juga sama, multi-core ya, tepatnya multi-core. Ini juga lebih dimanfaatkan dengan multi-thread. Jadi ini sama. Ujung-ujungnya adalah pemrograman paralel ya. Oke,
kita lanjutkan. Ya, sekarang memang trennya lebih ke arah multi thread gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau itu bisa dilakukan dengan multi thread, kerjakan dengan multi thread dibandingkan dengan multi proses. Karena tadi lebih murah pembuatan. Kalau kita bikin kita create suatu thread itu lebih murah dibandingkan kita create suatu proses. Lebih murah artinya juga lebih murah, lebih cepat. Lebih murah di sini maksudnya lebih murah dari sisi resource ya. CPU-nya lebih murah, kemudian memorinya juga lebih murah. Tapi kalau kita pertanyaannya kalau gitu kita nggak perlu belajar multi proses lagi, jawabannya tidak gitu ya. Jadi ini contoh, kalian bisa baca lengkapnya ya, kartun Google pada saat dia bikin Chrome ya. Ini tahun 2008 mereka bikin Chrome. Jadi waktu itu Firefox sudah ada, Internet Explorer yang browser-browser yang populer ya. Opera kalau nggak salah juga sudah ada. Dan Google waktu itu bikin browser baru namanya Chrome. Nah, dia pendekatannya berbeda. Jadi kalau browser-browser yang lain itu multi-thread, dia melakukan pendekatan dengan multi-proses. Jadi satu tab itu di Google itu satu proses. Jadi kalau kita buka 20 tab, berarti ada 20 proses. Bukan 20 thread ya. Sedangkan kalau browser-browser yang Firefox sama Internet Explorer itu satu tab, satu thread. Nah, nanti akan kalau Anda baca akan di situ dijelaskan mengapa mereka seperti itu. Sebenarnya intinya adalah kestabilan ya. Karena kalau multi thread, jika ada salah satu thread yang macet dan thread itu mengakses data itu ya, atau thread itu dibutuhkan oleh thread yang lain, itu bisa menyebabkan keseluruhan aplikasi, keseluruhan browsernya menjadi tidak stabil gitu ya, dan bisa crash satu aplikasinya. Sedangkan kalau multiproses, ya dia independen satu sama lain. Kalau ada satu website di satu tab yang macet, maka tinggal di kill aja tab itu, tidak akan mempengaruhi yang lain. Karena memang kalau kalian lihat tadi arsitekturnya multiproses jauh lebih independen satu sama lain dengan multi thread gitu ya. Gitu. Nah, nanti silakan dibaca detailnya. Jadi untuk yang kasus ini, untuk yang multi browser dan menurut Google multi proses lebih cocok gitu ya dari sisi kestabilan. Penyebabnya karena memang kita sebagai pembuat browser, kita nggak bisa ngontrol aplikasi yang berjalan di setiap tab ya. Jadi sekarang kan website itu bukan HTML statik ya, banyak sekali web yang merupakan suatu aplikasi gitu ya. Sehingga di dalamnya ada pemrosesan yang banyak, kode yang banyak, dan kalau kode itu bermasalah, jangan sampai dia mempengaruhi tab yang lain. Nah, itu penyebab pendekatan Chrome itu bisa dibilang sukses ya. Sampai sekarang Chrome mendominasi browser sejak 2008 sampai 2020, perkembangannya sangat pesat. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya ya.